Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam sebuah bahasa manusia dan malaikat, tetap jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang menggerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia berbuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu silakan duduk. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melanjutkan permenungan ini, kemarin saya tanya, mungkin ada bacaan favorit ya, yang kalian bisa pilih, karena yang biasanya yang disertakan di teks itu adalah kutipan yang biasa kami pasang saja. Kadang-kadang kan ada pengantin yang suka membaca kitab suci, dan ada kutipan-kutipan yang biasa selalu mereka renungkan. Ada semacam moto lah. Ya. Dan bacaan yang kita dengar hari ini, bacaan pertama dan bacaan kedua adalah dari pengantin. Ya. Adakah satu pengalaman yang menarik dari dua bacaan ini? Bisa kasih mikrofon? Dari bacaan pertama, Romo, di situ diceritakan tentang kasih. Itu menunjukkan ya apapun yang kita punya di dunia ini, sehebat apapun yang kita berikan ke Tuhan, kalau kita tidak punya kasih, ya tidak ada artinya. Oke. Nah, lalu di situ disebutkan juga kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu, gitu, Romo. Ya itu erat kaitannya dengan perjalanan dua insan lah, Romo, tidak cemburu seperti itu. Oke, baik. Siapa? Evi? Sama Romo, kami berdua percaya rumah tangga yang baru nanti, kalau kami mengikuti apa kata Tuhan dalam firman Tuhan untuk saling mengasihi, maka akan penuh sukacita dan berkat, Romo. Oke, baik. Memang kita punya cita-cita demikian ya, untuk melaksanakan ini. Dan saya berharap bahwa apa yang kalian katakan ini kalian ingat nanti. Ya. Jadi dengan itu kalian tidak mudah untuk itu dulu katanya. Ya. Berapa lama kalian pacaran? 2 tahun. 2 tahun ya. Kalian sama tempat kerja? Beda, Pak. Oh, oke. 2 tahun ya. Jadi 2 tahun kurang lebih mereka sudah menganggap bahwa itu sudah cukup untuk saling mengenal. Ya. Saya memilih tema permenungan ini dari kutipan bacaan Injil hari ini, supaya sukacitamu menjadi penuh. Karena memang di dalam
perkawinan Kristiani, perkawinan Katolik, ya, tujuan utama perkawinan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai suami, sebagai istri, keluarga. Biasanya untuk meraih kebahagiaan ini, ya kita punya macam-macam cara ya. Ya, kalau kita punya tujuan yang bersama, ya apapun kita lakukan, ya kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, ya. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh gereja, tujuan perkawinan itu adalah untuk kebahagiaan. Ya, kita selalu belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari pasangan kita. Ya. Dan itu kita belajar itu sampai mati. Ya. Orang bilang jatuh cinta itu ya tidak sekali jatuh atau sekali turun dari langit sudah permanen dia di dalam hati. Tidak. Ya. Kita terus mencintai. Ya. Sama seperti bahwa kasih itu menurut Paulus adalah wujud konkretnya itu dalam bentuk kesabaran. Ya. Kasih itu tidak cemburu. Ya. Memang cemburu itu juga perlu, tetapi cemburu yang macam mana? Ya. Kalau suaminya, saya seringkali lihat di TikTok itu, kalau istrinya pergi bertemu dengan temannya, suaminya bilang, oh ya silakan. Tapi kalau suaminya yang pergi, istrinya tanya, pergi kemana, dengan siapa? Ya, teman itu teman perempuan atau laki-laki, berapa lama di sana? Ya, cemburu itu baik, tetapi kalau sampai ya menjadi dominan di dalam rumah tangga itu juga menjadi bahaya. Apapun memang yang namanya berlebihan, ya itu tidak baik. Ya. Kemudian yang lain adalah tidak memegahkan diri. Ya. Sude artaki alani ulauki. Ya. Jadi yang lain adalah bergantung kepada dia. Itu juga sering menjadi persoalan di dalam hidup rumah tangga. Ya. Kalau sudah bersama ya jangan kita berpikir bahwa ya perjalanan kita ini pasti akan berakhir. Tidak. Ya. Dalam perkawinan gereja Katolik tidak untuk cerai. Ya. Karena itulah janji itu di hadapan Tuhan ya untuk berkomitmen seumur hidup. Ya. Dalam pikiran kita tidak ada untuk cerai. Ya. Jadi karena itu ya total pemberian diri itu adalah satu hal yang dibutuhkan di dalam membangun rumah tangga. Tidak sombong. Ya. Ini kita tahu ya. Kemudian tidak melakukan yang tidak sopan. Bayangkan Paulus mengatakan tanda kasih itu adalah tidak melakukan hal yang tidak sopan. Ya. Tidak melakukan hal yang tidak sopan terhadap pasangan, terhadap orang lain. Ya. Kalau kamu bisa melakukan itu adalah wujud konkret dari kasih. Kenapa Paulus menjelaskan begitu banyak tentang kasih ini? Karena banyak mukanya, banyak bentuknya. Ya. Kasih itu bukan hanya soal kata-kata, ya. Tapi kalau dijelaskan di dalam perbuatan, itulah yang Paulus jabarkan ini. Ya. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, kemudian tidak mencari keuntungan diri. Itu juga penting. Ya. Tidak mencari keuntungan diri. Kalau masih sendiri bolehlah, tapi kalau sudah ada pasangan, ya jangan. Ya, jangan. Meskipun enak di luar sana dengan teman-teman, makan bersama, tapi jangan lupa ingat pasangan. Ya. Tidak mencari keuntungan diri. Ya. Kalau senang memberi bantuan kepada orang tua atau kepada orang lain, ya, perlu juga keterbukaan terhadap pasangan supaya bantuan itu bukan bantuan orang per orang, tetapi bantuan keluarga, apapun itu. Saya kira kalau kita semua memperhatikan itu, ya, kita akan mencapai apa yang kita mimpikan dalam hidup. Tidak pemarah, ya. Ada di antara kalian yang punya sifat marah? Tidak ya?
Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Tidak pemarah. Marah sih kadang-kadang, tapi kalau pemarah itu, kalau orang Batak bilang, saya suka marah, pastor. Suka marah? Ya. Kami kalau suka itu artinya doyan. Ya. Jadi artinya tidak ada hari tanpa marah. Ya. Itu artinya kurang baik. Ya. Tidak pemarah. Ya. Carilah hal yang membuat kita tidak marah. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Kamu itu, ya, sudah kuingat berulang-ulang, ya, tapi tetap saja kamu lakukan, tapi lupa dirinya sendiri. Dia juga melakukan hal yang sama. Jadi menghitung-hitung kesalahan orang lain, seolah-olah dia tidak punya kesalahan sendiri. Ya. Orang Farisi, orang-orang Yahudi yang menangkap seorang perempuan, ya, sedang berzina atau tertangkap basah dengan seorang laki-laki. Mereka membawanya kepada Yesus untuk mengetahui apa pendapat Tuhan Yesus. Ya. Guru, ya, kami menangkap mereka ini. Yang dibawa cuma perempuan, laki-lakinya tidak. Ya, menurut hukum kita, orang seperti ini harus dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Yesus bilang, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang itu tidak berani melempari dia dengan batu, karena mereka pun masing-masing menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Ya. Hendaklah kita juga seperti itu, ya, menyadari bahwa bukan orang lain saja yang punya kekurangan, tapi kita juga. Ya. Nah, itu yang dikatakan, jangan menyimpan, apalagi menghitung-hitung kesalahan pasangan. Itu seringkali menjadi sumber malapetaka di dalam rumah. Ya. Kamu, ya, selalu terlambat, ya, kamu selalu lama-lama kalau di luar, kamu ini, kamu itu. Ya, laki-laki malah juga mendengar itu terus. Ya. Kadang-kadang beri pengertian. Jadi sesudah kita saling mengenali dengan baik pasangan kita, kita pun belajar apa sebaiknya atau dengan cara apa kita memperbaiki kesalahan pasangan kita. Ya. Carilah cara yang membantu supaya tidak terjadi pertengkaran. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, ya. Tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ya. Kemudian yang berikut dikatakan, ya, ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kadang-kadang demi kebaikan, ya, kita harus berbohong sedikit. Kalau kita harus jujur, maka itu akan malapetaka di dalam rumah tangga kita. Maka kita mencoba untuk, ya, demi keutuhan itu kadang-kadang bisa dilakukan, ya. Percaya, ya, segala sesuatu. Kemudian mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan itu artinya, ya, orang selalu punya harapan di dalam rumah tangga. Kalau ada satu kesalahan atau satu kesulitan yang besar, ya, kita selalu berdoa, ya, semoga Tuhan bisa membantu kita agar kita bisa keluar dari kesulitan ini. Kemudian sabar menanggung segala sesuatu. Bukan hanya soal sabar, tapi di dalam hal menanggung segala sesuatu. Ya. Ini semua wajah-wajah dari cinta kasih yang dijelaskan oleh Paulus. Kalau kita lihat, semua yang dikatakan ini, itu adalah sifat-sifat dari Allah. Ya. Karena Santo Yohanes sendiri mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Tidak ada yang keluar dari kasih Allah itu yang bukan kasih, bukan cinta, tapi kasih. Satu contoh yang konkret dikatakan, ya, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Dia tidak mati di kayu salib karena tidak ada pilihan lain, tidak. Ya. Memang ini adalah ketaatannya, ya, kepada kehendak Allah. Sebab
sejak awal dia berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya, kalau bisa piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Kasih itu murah hati. Yesus punya sifat yang murah hati. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi ada kurang lebih 15 sifat ini adalah sifat-sifat dari Allah. Ya. Sifat-sifat dari Allah yang hendak kalau mereka ingin bahagia di dalam hidup, ya harus mengenakan wajah-wajah dari kasih itu. Kalau pasangan ingin melihat suami yang mencintai atau merasakan cinta kasih dari suami atau dari pasangannya, ya inilah wajah-wajahnya. Ya. Apakah dia punya kesabaran? Apakah dia punya kemurahan hati? Apakah dia tidak cemburu, tidak megahkan diri, dan seterusnya. Itu semua wajah-wajah atau bentuk-bentuk yang nampak ya dari cinta kasih itu. Sebab kalau dikatakan saya mencintaimu, ya orang bilang apa buktinya, apa konkretnya. Ya. Jadi konkretnya adalah semua yang Paulus sebutkan itu. Ya. Murah hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak memikirkan diri sendiri, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain atau dendam, dan sebagainya. Ini adalah konkret yang merupakan sifat-sifat dari Allah yang adalah kasih itu sendiri. Dia mati di kayu salib karena memang mencintai umatnya. Kalian menjadi untuk seumur hidup kalian akan saling mempersembahkan hidup kalian. Ya, itu juga satu pengorbanan. Ya, itu satu penyerahan diri. Ya, yang total kepada pasangannya. Ya, si suami adalah istri, istri adalah suami. Ya, jadi dua-duanya ya nampak kesatuan di dalam perjalanan di dalam pergumulan hidup sehari-hari. Saya rasa kalau kalian bisa mewujudkan ini di dalam hidup, ya kalian akan berbahagia. Ya, orang-orang akan senang melihat kalian. Kalian akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sungguh-sungguh patut diteladani. Karena kalian yang memilih bacaan ini, bacalah terus. Ya. Kalau ulang tahun perkawinan, bacalah kasih itu apa. Ya. Kalau kelelahan di dalam menjalani hidup rumah tangga, ya, bacalah kasih itu seperti apa. Ya. Bacalah juga Injilnya. Ya. Jadi kalau dulu kamu menggebu-gebu, ya, dan mengekspresikan cinta kalian itu dengan dua kutipan ini, ya, kenapa sekarang pudar? Ya, renungkanlah itu selalu, supaya kembali semangat yang sama, ya, kembali rasa cinta sebagaimana awal mula kalian rasakan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.